Pernahkah kalian merasa dunia sekarang sedang tidak masuk akal? Fitnah bertebaran di media sosial, informasi benar dikubur dalam-dalam, sementara narasi kebencian justru menjadi tren nomor satu. Apakah ini hanya kebetulan, atau kita memang sedang berdiri di depan pintu gerbang akhir zaman? Baru-baru ini, diskusi antara Denny Sumargo dan Ustaz Felix Xiao membongkar sesuatu yang membuat kita harus berpikir ulang tentang gadget di tangan kita. Senjata utama Dajjal ternyata bukan cuma kekuatan fisik, melainkan manipulasi pikiran melalui teknologi. Kita mulai dari realita yang kita hadapi setiap hari, dunia digital. Ustadz Felix menceritakan pengalamannya menghadapi serangan masif yang terorganisir. Beliau menyebutnya sebagai DVK, disinformasi, fitnah, dan kebencian. Tahukah kalian, ternyata ada agensi yang memiliki puluhan ribu akun hanya untuk satu tugas, membunuh karakter seseorang dan membelokkan opini publik. Ini bukan sekadar politik, tapi ini adalah latihan awal dari sebuah sistem yang lebih besar. Sistem yang ingin membuat kita tidak bisa lagi membedakan mana kebenaran dan mana ilusi. Salah satu poin panas dalam diskusi ini adalah tentang Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Ada isu iuran 17 triliun rupiah yang sempat ramai. Namun poin yang paling kritis adalah tentang ketidakadilan. Ustaz Felix menyoroti bagaimana perdamaian dibicarakan di ruangan mewah, tapi orang-orang yang paling menderita, seperti warga Gaza, justru tidak dilibatkan. Inilah paradoks dunia saat ini, berbicara tentang damai sambil mengirimkan ribuan rudal. Kita dipaksa untuk memilih pihak secara buta. Pemerintah selalu dianggap benar, dan pengkritik selalu dianggap musuh. Padahal checks and balances adalah tanda bahwa sebuah bangsa masih sehat. Mari kita masuk ke wilayah yang lebih dalam, nubuat akhir zaman. Ustaz Felix menyinggung hadis tentang huru-hara besar di wilayah Syam atau Suriah. Beliau menyebutkan kemunculan pasukan yang jumlahnya sangat spesifik, antara 10 sampai 15 ribu orang yang akan mendamaikan wilayah tersebut. Dan ternyata, data saat ini menunjukkan angka yang sangat mirip. Lalu siapa sebenarnya Ya'juj dan Ma'juj? Jika selama ini kita membayangkan mereka sebagai makhluk aneh yang terkurung, ada penjelasan lain yang lebih relevan dengan zaman sekarang. Ya'juj sebagai pihak yang aktif mempengaruhi dan Ma'juj sebagai massa yang pasif dan mengikuti. Bayangkan jika miliaran manusia saat ini hanya menjadi pengikut tanpa tujuan, terjebak dalam arus informasi yang merusak. Bukankah itu adalah bentuk kehancuran yang nyata? Dan puncaknya adalah Artificial Intelligence atau AI. Dajjal dikenal sebagai sosok yang mampu menciptakan ilusi luar biasa. Dia bisa menampakkan surga sebagai neraka dan neraka sebagai surga. Lihatlah teknologi AI sekarang. Dia bisa memalsukan wajah, suara, bahkan sejarah. Seorang profesor bahkan terang-terangan menyebut bahwa AI adalah prototipe dari sistem antikrist. Namun, di tengah semua kegelapan ini, ada satu harapan besar. Ustadz Felix menekankan bahwa umat Islam dan Kristen sebenarnya memiliki musuh yang sama. Kita sama-sama menantikan kedatangan Isa Al-Masih untuk menghancurkan fitnah Dajjal. Inilah titik temu yang seharusnya menyatukan kita, bukan malah mengadu domba. Sebagai penutup, apa senjata kita? Bukan teknologi yang lebih canggih, tapi kembali ke petunjuk langit. Membaca dan merenungkan 10 ayat pertama surah Al-Kahfi adalah cara terbaik untuk menjaga hati kita dari sihir informasi masa kini. Menurut kalian, apakah kita sudah siap menghadapi apa yang akan datang? Atau kita masih terlalu sibuk berdebat di kolom komentar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan sampai jumpa di video selanjutnya.